ya pastinya berterima kasih pada semua penonton. Tapi ini menjadi sebuah prestasi nggak sih, prestasi yang membanggakan buat Rasya sendiri gitu sih, atau seperti apa? Pastinya, karena ini betul-betul di luar ekspektasi aku. Aku kemarin syuting ini betul-betul all out, coba ngasih apa yang aku bisa offer gitu kan, dan ternyata ambil hasilnya bagus. Pastinya bangga banget lah sama seluruh tim produksi maupun cast gitu. Oke, di sini perannya jadi siapa sih Rasya kalau boleh tahu? Di sini Rasi perannya sebagai Yuda. Sosok yang seperti apa sih Yuda? Yuda ini dia anak SMA, dia kapten tim basket di sekolahnya. Terus ya dia itu ceritanya pacaran backstreet lah sama si Naura gitu kan, sampai akhirnya mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, terus juga ada konsekuensi yang mereka harus lewatin lah gitu. Tapi dari peran Yuda menantang nggak sih buat Rasya sendiri gitu, buat mendalaminya? Dan Pastinya, mungkin iya pastinya menantang sih, karena banyak beberapa aspek itu yang mungkin karakter Rasyanya sendiri itu belum pernah gitu. Misalnya contoh kayak main basket, rasanya nggak biasa main basket, biasa main bola gitu kan. Terus juga kasarnya misalnya ngambilin orang di luar nikah, ya alhamdulillah enggak gitu kan aslinya. Ya dan proses dia coba melalui itu semua, tekanan itu semua itu sesuatu yang Rasya sendiri juga harus coba pelajari, mungkin kemarin itu dari riset maupun masukan orang. berarti memang moral value-nya dapat banget buat Rasya ya, untuk di terlebih mengenai soal kayak hamil di luar nikah ini, dapat moral value yang ini nggak sih buat kedepannya gitu? Pastinya, soalnya di series ini tuh mengajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil pasti nanti ada konsekuensinya lah, gitu. Ada sebab dan akibat, sehingga ya para penonton diingatkan gitu, setiap kali mereka memiliki tindak sebisa mungkin dipikirkan kira-kira nih outcome-nya tuh seperti apa, resikonya tuh kayak gimana. Jadi kita bisa betul-betul lebih pintar lagi atau lebih bijak dalam ngambil keputusan gitu sih. Mungkin tantangan yang paling sulit bagi Rasya buat beradu akting dengan lawan mainnya itu seperti apa sih? Maksudnya ada adegan-adegan yang di luar batas atau seperti apa? Ada beberapa adegan fightingnya, misalnya contohnya sama Al gitu kan. Terus juga main basketnya itu juga lumayan sulit, karena kita syuting buat adegan-adegan basketnya itu betul-betul berhari-hari penuh. Jadi dari pagi sampai betul-betul malam itu kita main lapangan basket, sampai berapa kali juga pingsan rasanya gitu kan. Sempat muntah juga waktu itu. Jadi challenge banget sih. Berapa lama latihan basketnya? Itu mungkin sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ada itu nggak pelatih khusus nggak? Ada pelatih khususnya, terus kan juga ada beberapa pemain lainnya tuh yang emang mereka main basket kan sih. Jadi kita latihan tuh setiap hari tuh bisa berapa jam dari pagi sampai sore. Kalau untuk adegan fighting dengan Ali itu benar ada lukanya atau? Bener, itu bener berapa kali kita nggak sengaja, ntar Al nggak sengaja mukul Rasya gitu kan, atau sebaliknya. Tapi seru sih, maksudnya Al juga emang dia kan udah berpengalaman gitu ya, acting fighting sequences gitu, terus jadi pengalaman baru juga buat Rasya. Jadi tapi hasilnya sih lumayan memuaskan sih. Ya, lumayan ini juga nggak sih jadi kepikir-pikiran gara-gara film Little Mermaid, dalam artian wah ternyata emang segitu ngerinya ya kalau kita salah ngambil langkah gitu kan, Pasti kita lakuin gitu. Cuman di satu sisi series ini juga ngajarin buat orang-orang yang berarti kalau ditonton gitu ya, series ini betul-betul ngasih lihat setiap karakter yang ada, permasalahan mereka di belakangnya itu seperti gimana gitu kan. Misalnya contohnya si Naura dengan kehamilannya, Yuda dengan orang tuanya, Kinan juga sama, terus misalnya ada Selim yang selalu dibanding-bandingin sama kakaknya. Jadi di satu sisi iya soal konsekuensi sebab akibat itu juga, tapi mungkin series ini juga bisa mengajarkan kepada penonton bahwa orang-orang yang lewatin situasi yang kayak gini, mereka itu betul-betul ngalamin sesuatu yang berat, yang life changing gitu buat mereka sendiri. Jadi mungkin stigma terhadap orang-orang yang experience kejadian kayak gitu bisa lebih
diturunkan jadi lebih pengertian aja sih, bukannya mendorong orang untuk begitu ya, tapi lebih mengertikan posisi mereka itu sulit gitu. Jadi mungkin was-was dengan pergaulan bebas atau seperti apa gitu. Pastinya was-was gitu kan. Cuman buat orang yang tidak sengaja di posisi itu, kita juga nggak bisa pungkiri kalau mereka manusia dan mereka ngelewatin banyak hal yang mungkin kita sendiri kalau di posisi mereka itu bakal sulit gitu kan. Jadi jangan terlalu Menjudge. stigmanya tuh yang menghujat begini, karena ya mereka tanggungannya juga banyak, mereka juga pasti sesalin apa yang mereka lakuin gitu kan. Cuman ya kita bisa lebih mensupport aja sih, mau jadi orang yang baik.